Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi bank dengan tema materi hari ini adalah akuntansi deposito. Hari ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian deposito itu sendiri, kemudian transaksi akuntansi terkait dengan deposito, hingga kasus-kasus soal yang akan kita bahas satu persatu. Untuk itu selamat menyaksikan. Baik, pada materi akuntansi deposito ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian deposito, kemudian kita akan juga mendiskusikan deposito berjangka, sertifikat deposito, bagaimana pencatatan dalam akuntansi deposito, dan juga kasus dan tugas. Untuk pendahuluan, saya ingin membahas terkait dengan pengertian deposito. Deposito ini merupakan simpanan masyarakat untuk pihak ketiga yang dapat ditarik melalui pada waktu tertentu yang sudah ditentukan menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jadi deposito ini penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani bersama antara nasabah dan bank. Nah, jatuh tempo dari deposito sendiri umumnya ini terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, hingga 24 bulan. Sehingga nasabah bisa memilih durasi waktu yang mereka inginkan terkait dengan deposito. Karena itulah dalam penyimpanan dana dengan bentuk deposito ini merupakan sumber pendanaan yang terkategorikan sebagai kewajiban jangka pendek maupun bisa juga menjadi jangka panjang tergantung daripada lamanya waktu deposito itu jatuh tempo. Karena semakin panjang durasinya, semakin lama dana itu bisa dikelola oleh bank karena berada lebih lama dalam deposito itu, maka akan semakin besar pula bunga deposito yang harus dibayarkan. Makanya deposito ini adalah salah satu sumber pendanaan dari nasabah yang biayanya relatif lebih mahal dibandingkan giro dan tabungan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah terkait dengan deposito berjangka. Yang pertama adalah pembukaan deposito. Pada saat pembukaan deposito ini, deposan dapat menggunakan setoran tunai, cek, bilet giro, bukti transfer masuk, wesel maupun warkat lain yang disepakati oleh bank. Jadi tidak harus selalu menggunakan setoran tunai dengan memasukkan uang nasabah ke bank tersebut dalam artian untuk pembukaan deposito. Namun nasabah bisa menggunakan pencairan cek, bilet giro maupun bukti transfer lainnya yang itu disepakati oleh bank. Deposito akan dicatat sesuai dengan nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Untuk contohnya, yang pertama adalah pada tanggal 31 Mei. Contoh ini saya ambil dari buku akuntansi bank milik Takswan. Kemudian Geni ini membuka deposito berjangka di Bank Mutiara Jember dengan nominal 50 juta. Bunganya adalah 18% per tahun. Jangka waktunya adalah 3 bulan. Untuk itu, Jenny menyerahkan bilet giro atas nama Jenny sebesar 20 juta. Cek Bank Mutiara Jember ditarik dari Susi 10 juta. Kemudian transfer masuk dari Bank Mutiara Jember cabang Bondowoso sebesar 10 juta dan sisanya secara tunai. Sehingga kalau bisa kita terjemahkan dalam soal ini, bahwa Jenny ini ketika membuka deposito berjangka sebesar nominalnya ada 50 juta, sumber uangnya tidak hanya secara tunai, melainkan juga pencairan cek, kemudian ada juga dari penyerahan bilet giro, dan juga ada yang transfer masuk. Nah, ini kemudian juga terdapat pajak bunga, yaitu sebesar 15%. Jurnal pencatatannya yaitu 31 Mei, giro Jenny berkurang 20 juta karena dialihkan ke deposito berjangka miliknya yang akan dibuka. Kemudian giro Susi juga berkurang karena transaksi menggunakan
cek ini tadi ya, cek dari Bank Mutiara Jember. Kemudian RAK Cabang Bondowoso ini bersumber dari transfer masuk ya. Jadi ada yang mentransfer masuk uang, sejumlah uang dari cabang Bondowoso kepada rekeningnya Jenny. Nah, kemudian ada kas juga sebesar 10 juta. Nah, ini kemudian nilai nominal 50 juta dibukakan, disetorkan ke dalam deposito berjangka milik Jenny ini tadi. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas terkait dengan bunga deposito berjangka. Perhitungan bunga deposito ini digunakan adalah pemberian bunga atas saldo yang mengendap selama minimal 1 bulan. Untuk itu, apabila pembukaan deposito berada di akhir bulan, maka jatuh temponya mengikuti akhir bulan berikutnya. Contoh, membuka pada tanggal 31 Januari, maka jatuh tempo 1 bulan yaitu pada tanggal 28 atau 29 Februari. Karena kita ingat bahwa Februari ini hanya sampai di tanggal 28 atau 29 ya. Kemudian bila bukan di akhir tahun, maka apabila dibuka di tanggal 14 Agustus, jatuh temponya adalah 14 September. Nah, kemudian apabila dibuka di 14 Oktober, maka 14 November ini, maka 3 bulan durasi deposito itu adalah tanggal 14 September, 14 Oktober, dan 14 November. Nah, jadi seperti itu untuk bunga depositonya. Nah, kemudian contoh soalnya bagaimana? Dengan merujuk soal sebelumnya, yang dilakukan oleh Jenny tadi, deposan mengambil bunganya setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 pada kantor kas negara. Maka pencatatan perhitungannya adalah yang pertama untuk bunga bunga bulan pertama yaitu 30 Juni, biaya bunga, beban bunga itu didebet 750.000 pada bunga bunga deposito berjangka harus dibayarkan sebesar 750.000. Nah, ketika ditarik, maka 5 Juni, karena dia tadi sepakat mengambil bunganya setiap tanggal 5, bunga deposito berjangka harus dibayarkan tadi pada hutang PPh sebesar 15% dari 750.000 dan kasnya atau gironya akan masuk ke rekeningnya Jenny sebesar 637.500. Nah, kemudian ketika pelimpahan pajak, berarti pembayaran pajak di tanggal 10 Juni, setiap tanggal 10, maka hutang pajak ini tadi dari tanggal 5 sudah dicatat bahwa ada hutang pajak yang harus dibayarkan sebesar 112.500 pada giro kas kantor negara sebesar 112.500. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika setiap akhir bulan itu bank sudah mencatatkan bunga deposito yang harus dibayarkan kepada nasabahnya. Meskipun bunga tersebut belum diterimakan oleh nasabah karena perjanjiannya dia ingin mengambil di tanggal 5. Sehingga pada tanggal 30 Juni bank sudah membebankan biaya bunga pada bunga yang harus dibayar karena belum dibayarkan. Ketika sudah dibayarkan, maka dia akan didebitkan menjadi bunga deposito berjangka harus dibayar. Nah, di sini muncul lagi hutang PPh karena hutang PPh itu pajak penghasilan untuk deposito itu baru dibayarkan setiap tanggal 10, maka tanggal 5 Juni ini karena bunga sudah dibayarkan, maka PPh harus sudah dibebankan. Sehingga pada tanggal 10 Juni baru dibayarkan PPh-nya. Jadi setiap kali transaksi itu pengakuannya sudah muncul harus segera dicatat dan diakui. Nah, kemudian lanjutannya untuk bunga kedua sama, biaya bunga pada bunga deposito berjangka harus dibayarkan, kemudian penarikannya tanggal 5 Juli, pelimpahan pajaknya tanggal 10 Juli. Pada bunga ketiga dan jatuh tempo, maka sudah selesai ya, karena hanya 3 bulan dia ambil untuk durasi daripada depositonya, maka di bulan terakhir ini dia memperoleh biaya bunga, di tanggal 31 ini bank sudah mencatatkan lagi biaya bunga yang harus dibayarkan atas deposito tersebut. Kemudian
deposito berjangka pada Jenny ini juga sudah didebetkan untuk kemudian deposito berjangka jatuh temponya itu dicatat di deposito yang berjatuh tempo. Nah, di tanggal 5 bunganya dikeluarkan, harus dibayarkan tadi beserta juga dengan deposito berjangkanya yang sudah jatuh tempo yaitu 50 juta. Dipotong lagi utang PPh-nya dan juga kas yang diterimakan untuk Jenny adalah dikeluarkan oleh bank untuk Jenny adalah sekian. Dikurangkan dengan utang PPh. Pada tanggal 10 bank wajib menyetorkan kembali PPh dari bunga deposito bulan terakhir yaitu 112.500. Untuk yang selanjutnya adalah pencatatan deposito jatuh tempo. Pada contoh sebelumnya diketahui bahwa nasabah menarik bunganya setiap tanggal 5, sehingga bank harus mencatat 2 kali, pada saat jatuh tempo dan pada saat penarikan. Apabila dilakukan dalam waktu bersamaan, maka jurnalnya dicatat sebagai berikut. Tadi karena nasabah itu mengambil bunganya di setiap tanggal 5, maka dicatatnya menjadi 2 kali. Tetapi kalau di akhir bulan sama seperti pada saat bank mencatat pembebanan biaya bunganya itu, maka pada penarikan bunga depositonya ini akan dicatat sebagai berikut. Ya, jadi hutang PPh tetap muncul karena baru dibayarkan tanggal 10 bulan berikutnya. Sehingga biaya bunga tetap 750.000 namun dikurangkan dengan hutang PPh. Kemudian perpanjangan deposito berjangka. Apabila setelah jatuh tempo kemudian nasabah ingin memperpanjang depositonya, maka ada 2 cara. Yang pertama ada perpanjang otomatis, yaitu perpanjangan dilakukan oleh permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan. Yang kedua, perpanjangan biasa. Perpanjangan biasa ini dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Bisa atas inisiatif deposan atau bank yang bersangkutan. Jadi ketika deposito itu tadi, misalnya contoh punyanya Jenny itu tadi habis di bulan ketiga karena dia hanya ingin selama jatuh tempo 3 bulan saja, maka ketika diperpanjang itu bisa dilakukan. Namun ada 2 perpanjang otomatis, berarti ini adalah permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan. Jadi pada awal itu akan ada perjanjian, kalau saya oke perpanjang lagi berarti langsung otomatis diperpanjang, atau bisa saja perpanjang biasa, dia harus menghubungi berinisiatif dulu deposannya. Jadi dari awal tuh memang tidak janjian untuk nanti kalau saya ingin perpanjang langsung perpanjang, yaitu tidak. Sehingga ketika memang harus atau mau diperpanjang oleh nasabah ataupun bank ingin menawarkan untuk diperpanjang, maka itu disebut dengan perpanjangan biasa. Bila Jenny memperpanjang, maka pencatatannya deposito berjangka lama pada deposito berjangka baru 50 juta. Yang selanjutnya, penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Ada kalanya nasabah itu bisa jadi depositonya itu ditarik sebelum jatuh tempo. Karena kita nggak pernah tahu, sewaktu-waktu mungkin saja nasabah butuh dana tersebut sehingga dia tiba-tiba menarik. Nah, apabila deposan tiba-tiba menarik sebelum jatuh tempo atau outstanding, maka bank akan mengenakan penalti kepada deposan. Penalti ini dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Tiap bank bisa berbeda-beda kebijakannya, namun pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penalti dihitung dari sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak, atau penalti dihitung dari sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak, atau penalti dihitung dari sekian persen tertentu dari nominal depositonya. Nah, berbeda-beda. Ada yang dia itu menentukan dari bunga sebelum pajak ataupun bunga setelah pajak, dan juga ada yang dari nominal depositonya. Kita akan bahas satu persatu. Intan memiliki deposito berjangka di Bank Mandiri Jember sebesar 10 juta. Jangka waktunya 6 bulan, suku bunga 18% per tahun. Deposito ini dibuka tanggal 31 Mei 2008, kemudian ditarik kembali oleh Intan pada tanggal 30 Juni. Harusnya belum ya, karena jangka waktunya kan 6 bulan. Tapi dalam 1 bulan ternyata Intan menarik depositonya. Sehingga perhitungan penaltinya dengan cara satu, yaitu sebelum bunga
sebelum pajak, bunga sebelum pajak adalah sebagai berikut. Bunga depositonya 10 juta kali 18% kali 1/12, karena 18% ini adalah bunga 1 tahun. Nah, sehingga karena tadi masih 1 bulan deposito itu berada di bank, maka 1/12, 150.000. Pajak bunganya adalah 15% dikali 150.000, ketemu 22.500. Bunga setelah pajaknya adalah 150.000 dikurangi 22.500, ketemu 127.500. Sedangkan penaltinya ditentukan adalah sebesar 20%, yaitu sebelum pajak ya, bunga sebelum pajak. Nah, bunga sebelum pajak itu adalah 150.000, sehingga penaltinya adalah 30.000. Sedangkan bunga deposito yang dibayarkan bank hanya 97.000. Seperti itu. Jadi 127.500 setelah dikurangi pajak, dikurangi dengan penaltinya, maka ketemu 97.000. Jadi masih dapat bunga deposito, namun hanya 97.000. Nah, kita lanjutkan. Kalau perhitungannya adalah sesudah pajak dan kalau dia menggunakan nominal setelah pajak dan dari 1% dari nominal deposito. Jadi yang atas ini adalah kalau dia diperhitungkan sesudah pajak. Sama seperti tadi, tapi dalam penalti tadi yang digunakan angkanya adalah 127.500 setelah pajak. Maka bunga depositonya menjadi agak lebih besar, yaitu menjadi 102.000. Sedangkan kalau kita menggunakan teknik yang menggunakan nominal deposito, maka penaltinya adalah 1% kali 10 juta. Nah, ini berubah lagi ininya ya, tarifnya ya, ketika penaltinya itu adalah dengan metode menggunakan nominal deposito sebesar 10 juta. Karena kalau seandainya 20% juga sama seperti yang di atas, wah besar nanti ini. Jadi bunga deposito yang dibayarkan hanya 27.500. Wah, ternyata sepertinya setelah pajak ini menjadi sisa bunganya lebih besar ya dibandingkan dua metode yang lain. Nah, bagaimana pencatatan jumlah penaltinya, yaitu seperti ini. Deposito berjangkanya berarti berkurang sebesar 10 juta, biaya bunganya adalah 150.000, kemudian pendapatan layanan penaltinya adalah 30.000, ini dengan menggunakan metode yang pertama, hutang PPh-nya 22.500, sehingga kas yang diterimakan oleh siapa tadi? Intan adalah sebesar 10.097.500. Sama pencatatannya dengan metode yang kedua, tapi nominalnya, kasnya, dan juga pendapatan lain-lain penalti dan juga kasnya berbeda ya. Kemudian untuk yang ketiga, ketika dia menggunakan persentase dari nilai depositonya, maka yang diterimakan adalah sekian. Berbeda pendapatan lain-lainnya menjadi 100.000 karena 1% kali 10 juta tadi. Oke. Saya lanjutkan, bagaimana bila terjadi perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Nah, perpindahan deposito dari satu cabang ke cabang lainnya diperbolehkan dan akan menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan, dapat dihitungkan secara proporsional atau ini sebanding berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Contohnya, deposito berjangka waktu 6 bulan nominal 10 juta telah dibuka di Bank Mandiri cabang Jember. Tapi kemudian pada tanggal 31 Mei dengan suku bunga 18% per bulan per tahun, dan tanggal 5 Juni deposito tersebut dipindahkan ke cabang Banyuwangi. Nah, alokasi ketentuan beban bunganya adalah 1-7 hari itu alokasi beban bunga di cabang, karena kan kaitannya adalah beban bunga ini nanti akan dibebankan ke cabang yang mana, kan seperti itu. Nah, kita akan lihat bahwa ini lama pengendapan depositonya itu seandainya 8-15 hari ada 50%, 16-21 hari ada 75%, dan lebih
dan 22 hari sampai akhir bulan adalah 100% dibebankan di cabang. Maka karena tanggal pembukaan depositonya adalah terhitung 5 hari, yaitu 31 Mei ke 5 Juni, maka Bank Mandiri Cabang Jember menanggung beban bunga sebesar 25% dan 75%-nya ditanggung oleh cabang Banyuwangi. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Bank Mandiri Cabang Jember bunganya adalah nilai depositonya 10 juta kali 18% kali 1/12 kali 25% tadi, karena masih 5 hari ya. Sehingga bunganya itu adalah 37.500 itu dibebankan di cabang Jember, sedangkan sisanya 75% di cabang Banyuwangi sebesar 112.500. Nah, pajaknya adalah 15% dari bunga yang dibebankan di cabang Jember dan 15% dari bunga yang dibebankan di cabang Banyuwangi. Sedangkan bunga setelah pajaknya adalah ini bunga dikurangi pajak menjadi 31.875 dan bunga setelah pajak yang di cabang Banyuwangi adalah menjadi 95.625. Nah, untuk di cabang Jember dia akan mencatat menerima kas pada deposito berjangka sebesar 10 juta. Namun pada saat tanggal 5 perpindahan antara deposito di cabang Jember ke Banyuwangi, maka dia sudah mencatat lagi deposito berjangka 10 juta di debit karena akan berpindah di cabang Banyuwangi. Kemudian biaya bunganya akan dibebankan sebesar 37.500, kemudian hutang PPh-nya adalah 5.625 dan RAK-nya 10.031.000 sekian ini dipindahkan ke cabang Banyuwangi. Sedangkan di cabang Banyuwangi, RAK cabang Jember dia menerima sebesar 10.031.875, kemudian ditulis pada catatan deposito berjangka di tempatnya dia sebesar 10 juta dan bunga yang harus dibayarkan sebesar 31.000 sekian. Dia juga mencatat tanggal pada akhir bulan bahwa biaya bunga adalah 112.500, 75% yang tadi itu, kemudian bunga yang harus dibayar dari yang cabang Jember, sehingga totalnya dia harus mengeluarkan uang sebesar 127.500 sudah dikurangi dengan utang PPh. Untuk selanjutnya adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini prinsipnya sama dengan deposito berjangka. Perbedaannya adalah bila deposito diterbitkan atas tunjuk nama, sedangkan sertifikat deposito atas unjuk pembawa. Nah, jadi atas unjuk yang bawa siapa? Kalau sertifikat deposito, bila deposito itu atas unjuk nama. Jadi siapa yang tertera di depositonya namanya yang punya. Tapi kalau sertifikat deposito ini atas yang bawa. Jadi katakanlah itu deposito atas nama A, kemudian deposito itu sertifikat deposito itu mungkin dialihkan ke B, maka unjuk pembawanya B lah yang boleh atau yang memegang sertifikat deposito tersebut. Sehingga sertifikat deposito ini diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat tersebut kepada bank penerbit. Perbedaan lainnya adalah bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Ini bedanya ya. Pada saat pembukaan sertifikat deposito, deposan hanya membayarkan sebesar nilai tunai sertifikat ditambahkan sejumlah pajak bunga diperhitungkan di muka. Bila nilai tunai sertifikat deposito dengan rumus nilai tunai deposito adalah P adalah nilai nominal sertifikatnya kali 360 dibagi 360 kali I-nya adalah tingkat suku bunga sertifikat deposito kali jangka waktunya dalam hari. Nah, kita masukkan dalam kasus tanggal 1 Mei, Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar masing-masing 10 juta secara tunai pada Bank Mandiri. Jangka waktunya 3 bulan dengan suku bunga 20% per tahun. Pajak bunganya 15%. Nah, berarti nominal sertifikatnya adalah 100 juta, nilai tunainya adalah 100 juta kali
360 hari dibagi 360 hari ditambah suku bunganya adalah 0,20 kali 3 bulan 90 hari, maka ketemu nilai tunainya adalah 95 sekian, 95 juta sekian. Bunga dibayarkan di muka diskonto adalah 4.761 sekian. Sedangkan pajak bunganya adalah 15% dari bunga yang dibayarkan di muka. Ketemu 700.014 rupiah. 714.000. Kemudian bunga bersih yang dibayarkan bank adalah 4 juta sekian. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, Desokosan bisa membuka sertifikat deposito harus membayarkan sebesar 95 juta sekian. Jurnal pencatatannya adalah bisa dilihat mulai dari penerbitan tanggal 1 itu adalah kas bertambah 95.952. Biaya bunganya dibayar di muka 4.761. Hutang PPh-nya juga dicatatkan dan sertifikat depositonya adalah senilai 100 juta. Nah, amortisasi dari bunganya adalah tanggal 1 Juni adalah biaya bunga pada bunga dibayar di muka adalah 1.587.000. Pada bulan berikutnya sama sampai ke bulan ketiga di mana sertifikat deposito itu umurnya jatuh tempo, maka dia akan dicatat sebagai berikut. Biaya bunga 1.587 sekian dan sertifikat deposito 100 juta. Nah, biaya bunga dibayar di muka sebesar yang dibayarkan itu dan kemudian kasnya akan berkurang, kas bank akan berkurang sebesar 100 juta. Nah, saya rasa itu dulu materi terkait dengan akuntansi deposito. Kita bisa melanjutkan diskusinya pada sesi sinkronus. Saya harap Anda bisa mempelajari dengan baik dan video ini dapat membantu daripada pemahaman kalian terkait dengan akuntansi deposito. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.